Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saida Borotan, Prodi PAI 6A, STAIN Mandailing Natal. Untuk kawan-kawan, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Kawan-kawan tahu nggak tayamum itu apa? Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang tayamum. Tayamum ialah mengusap tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku. Dengan beberapa syarat, tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi sebagai ruksyah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan unsur, yaitu unsur karena sakit. Kalau ia memakai air, bertambah sakitnya atau lambat sembuhnya, menurut keterangan dokter atau dukun yang telah berpengalaman tentang penyakit serupa itu. Yang kedua, karena dalam perjalanan. Yang ketiga, karena tidak ada air. Firman Allah Subhanahu wa taala, "La in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tujidu ma fatayammamu sa'idan tayyiban famshahu biwujuhikum wa aydikum minhu." Dan apabila kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih, sapulah mukamu dengan kedua tanganmu dengan tanah itu. Surah Al-Maidah ayat 6. Syarat tayamum. 1. Sudah masuk waktu salat. Tayamum disyariatkan untuk orang yang terpaksa. Sebelum masuk waktu salat ia belum terpaksa, sebab salat belum wajib atasnya ketika itu. Yang kedua, sudah diusapkan mencari air tetapi tidak dapat, sedangkan waktu sudah masuk. Alasannya adalah ayat tersebut di atas kita disuruh bertayamum bila tidak ada air sesudah dicari, dan kita yakin tidak ada kecuali orang sakit yang tidak diperbolehkan memakai air, atau ia yakin tidak ada air di sekitar tempat itu, maka mencari air tidak menjadi syarat baginya. Yang ketiga, dengan tanah yang suci dan berdebu. Menurut pendapat Imam Syafi'i tidak sah tayamum selain dengan tanah. Menurut pendapat imam yang lain boleh sah tayamum dengan tanah, pasir, atau batu. Dalil pendapat yang kedua ini adalah sabda Rasulullah SAW, "Ju'ilat lil ardu thayyibatan wa tuhuran masjidah." Artinya telah dijadikan bagi bumi yang baik, menyucikan dan tempat sujud. Perkataan bumi termasuk juga tanah, pasir, dan batu. Yang keempat, menghilangkan najis, berarti sebelum melakukan tayamum itu hendaklah ia bersih dari najis. Menurut pendapat sebagian ulama, tapi menurut pendapat yang lain tidak. Fardu atau rukun tayamum. 1. Niat orang yang akan melakukan tayamum hendaklah berniat karena hendak mengerjakan sholat dan sebagainya, bukan semata-mata untuk menghilangkan hadas saja, sebab sifat tayamum tidak dapat menghilangkan hadas, hanya diperbolehkan untuk melakukan sholat karena darurat. Keterangan bahwa niat tayamum hukumnya wajib ialah hadis yang mewajibkan niat wudu yang lalu. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah. Yang ketiga, mengusap kedua tangannya sampai siku dan dengan tanah. Keterangannya ialah ayat di atas. Yang keempat, menertibkan rukun-rukun, artinya mendahulukan muka dan tangan. Alasannya sebagaimana keterangan menerbitkan rukun wudhu yang telah lalu. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa tidak wajib menerbitkan rukun tayamum. Sunat tayamum. 1. Membaca bismillah. Dalilnya adalah hadis sunnah wudhu, sebagaimana tayamum merupakan pengganti wudhu. Yang kedua, mengebus tanah dari dua tapak tangan supaya tanah yang di atas tangan itu menjadi tipis. Yang ketiga, membaca 2 kalimat syahadat sesudah selesai tayamum, sebagaimana sesudah selesai wudhu. Sekian yang saya dapat sampaikan tentang pembelajaran tayamum ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.